Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk mencari bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi at-taqwa. Dan carilah perbekalan oleh kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu iman, iman itu takwa. Sebagian ulama merinci takwa itu amalan zahir, iman itu amalan batin. Contoh amalan batin apa? Ada yang bisa menyebutkan amalan batin yang dicintai oleh Allah? Doa, amalan lahir. Takut, khosyah, takut kepada Allah, itu amalan batin. Berharap, cinta, ikhlas, tawakal, mentauhidkan Allah, itu semua amalan batin. Adapun amalan zahir yang kaitannya dengan takwa, salat, zakat, haji, umrah, puasa amalan apa? Puasa itu menggabungkan antara dua amal, amalan batin dan amalan zahir. Karena hakikatnya orang puasa itu nggak kelihatan, nggak ada yang tahu kecuali ya Allah, kemudian dirinya, Jadi kita itu butuh untuk menjalani kehidupan di dunia ini, butuh yang namanya bekal. Dan sebaik-baik bekal kita takwa. Takwa tadi mencakup, kalau dia dibilang takwa secara tersendiri, maka dia artinya amalan zahir dan amalan batin. Tapi kalau dia digabungkan antara iman dan takwa, maka masing-masing punya definisi. Iman itu amalan batin, takwa itu amalan zahir. Tahu kan zahir itu? Zahir itu tampak, batin itu tak tampak. Seperti takut, berharap, cemas, cinta, tawakal, ikhlas, mentauhidkan Allah, itu amalan batin. Nah, di antara upaya kita memperbanyak bekal takwa, itu Allah jadikan 1 bulan dalam 11 bulan spesial untuk menambah bobot timbangan kebaikan. Apa tujuannya Allah menjadikan 1 bulan Ramadan, bulan spesial, bulan khusus, agar amalan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa sama dengan amalan umat-umat terdahulu. Karena
umur umat Rasulullah itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Dari 60 sampai 70 tahun itu masih di klasifikasi, masih di kelompok-kelompokkan, ya. Dari umur katakanlah 60 tahun, tidak selama 60 tahun itu kita gunakan full untuk ibadah, enggak. Mungkin kita dipotong masa kanak-kanak kan kita nggak kenal ibadah, yang kenal apa? Main, karena memang itu dunia main, ya. Dan Allah juga nggak membebankan anak-anak itu ibadah, tidak Allah bebankan. Baru sampai di usia apa? Balik, kira-kira di usia 15 tahun. Ya, baru dari ukuran 15 tahun itu kita mulai dihitung. Ya, kalau mengerjakan kebaikan dihitung, kalau mengerjakan keburukan juga dihitung. Sebelumnya belum. Ya, sebelumnya belum dihitung. Karena masih anak-anak. Jadi kalau 60 dikurangi 15 sudah berapa? 4? Udah 45 gitu. Ya, dari 45 tahun ini, apakah semuanya kita gunakan untuk ibadah? Enggak. Kita gunakan untuk tidur ini berapa jam? Kalau menurut medis itu sehari semalam tidurnya itu 8 jam. Jadi kalau sehari semalam itu ada 24 jam, berarti kita tidur itu sepertiganya. Kalau usia kita 30 tahun, tidurnya berapa tahun? 10 tahun, bayangkan. Ada yang usianya 30 tahun di sini? Kalau kita usia 30 tahun itu yang kita gunakan untuk tidur itu 10 tahun, bayangkan. Lama nggak tidur 10 tahun itu? Jadi kalau 45 tahun kepotong tidur, berapa tahun itu? Mungkin sekitar 15 tahun kita gunakan untuk tidur. Ya, jadi 45 kepotong 15 berapa? Hah? 30. Tinggal 30 tahun kita. 30 tahun ini apakah kita gunakan untuk ibadah semuanya? Enggak juga. Masih kita gunakan untuk bekerja, masih kita gunakan untuk ngobrol, masih kita gunakan untuk jalan-jalan. Paling kita itu bersih-bersih menggunakan usia 60 tahun itu, yang kita gunakan untuk ibadah itu paling 10 tahun itu udah banyak. Udah banyak. Ya, dari 60 tahun potong sana, potong sini, cuman 10 tahun kita gunakan untuk ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Yang bulan itu Allah lipat gandakan amal kebaikan. Allah bukakan pintu ampunan. Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan orang-orang yang mau bertaubat. Tujuannya apa? Agar bisa menyamai ibadahnya umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwahnya saja 950 tahun. Berdakwahnya saja. Ya. Nabi Adam usianya berapa? Sebagian ulama menyebutkan lebih dari 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun dibandingkan dengan kita 60 tahun. Seperberapanya itu? Kira-kira bisa nggak kita menyamai amal ibadah kita dengan mereka? Bisa, karena Allah siapkan satu bulan
bulan Ramadan untuk meningkatkan bobot timbangan kebaikan ibadah. Makanya di dalam bulan Ramadan itu ada apa namanya? Lailatul Qadar. Siapa yang jawab Lailatul Qadar? Iya, ada Lailatul Qadar. Malam Ramadan itu spesial, tapi di dalam yang spesial itu ada yang lebih spesial lagi, Lailatul Qadar. Yang jika orang beribadah di malam itu nilainya seperti beribadah selama 83 tahun lebih. Bayangkan, kalau kita selama hidup menjumpai Ramadan 10 kali umpama, dan ke-10-nya itu kita mendapatkan Lailatul Qadar, sudah hampir bisa menyamai dengan ibadahnya umat-umat terdahulu. Ya, maka jangan sia-siakan Ramadan itu. Jangan punya anggapan Ramadan dengan tidak Ramadan sama, nggak ada beda. Ramadannya gitu, di luar Ramadan juga gitu. Jangan, karena rugi nanti kita. Karena ini bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang-orang beriman. Bulan yang mana orang-orang yang meninggal dunia merengek-rengek minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dihidupkan kembali dan dikembalikan ke alam dunia. Untuk apa? Untuk agar mereka bisa berpuasa, bisa melakukan sholat, bisa membaca Quran, bisa bersedekah, bisa membayar zakat. Cuma itu yang mereka pinta. Tapi Allah tidak pernah mengampuni. Meskipun mereka minta merengek-rengek, mereka mengatakan Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, agar kami bisa melakukan amal soleh kembali ya Allah. Yang dahulu ketika di dunia kami lalai, kami melupakannya ya Allah. Tapi sama Allah tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Nah, bagi kita yang insya Allah kita akan menjumpai bulan Ramadan besok, karena sekarang masih tanggal 30 Sya'ban. Ini masih 30 Sya'ban. Besok baru tanggal 1 Ramadan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, maghfirah, ampunan, bulannya orang-orang yang taubat, bulannya orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, bulan orang-orang yang gemar melakukan ketaatan. Karena jelas beda. Allah lipatkan pahalanya di bulan Ramadan ini. Bukan hanya itu, Allah pun memberikan kemudahan. Dengan cara apa? Dibelenggunya para setan yang biasa berkeliaran menggoda manusia, ya, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Agar kaum muslimin bisa lebih semangat melakukan kebaikan.
ditutup rapat-rapat pintu neraka. Apa tujuannya? Agar kaum muslimin tidak terpikirkan, terbesit untuk melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan penduduk neraka. Ditutup. Ya, jadi kalau kita lewat dapur itu lagi goreng ikan asin, aromanya itu menggugah selera, kita untuk makan. Ya, nah, neraka itu juga ditutup. Agar apa? Agar penduduk bumi ini tidak ada selera untuk melakukan kemaksiatan. Dan bukan hanya itu, pintu surga dibuka lebar-lebar agar aroma penduduk surga, aroma surga itu sampai ke penduduk bumi ini, bisa memberikan motivasi kepada kita untuk tergerak, bersemangat melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan penduduk surga. Jadi kurang apa? Kurang apa? Pahala sudah ditingkatkan, sudah dilipat gandakan. Penghalang-penghalang sudah ditutup. Kemudian yang bisa memberikan semangat, motivasi dibuka lebar-lebar agar kita termotivasi. Kok masih ada yang gak mau kebangetan ya? Kebangetan ya? Kebangetan. Ya, kebangetan. Kalau bahasa Lampung kebangetan itu apa sih? Kelaju. Ya, gitu bukan? Hah? Pengal. Ya, sudah semuanya dimudahkan. Kok masih ada orangnya nggak tergerak, nggak puasa, nggak sholat, nggak mau melakukan kebaikan? Itu pertanyaan. Tangisi dirimu. Ya, kalau kata para ulama itu nuh ala nafsika yang miskinu in kunta. Tangisi dirimu. Jika kamu ingin menangis, tangisi dirimu. Ada apa? Kok gak tergerak? Ustaz kasih gambaran gini ya. Ustaz kasih gambaran. Umpama. Ada salah satu pusat perbelanjaan mengadakan diskon, ya, bukan cuma diskon, silakan milih, ambil barang yang kalian sukai tanpa berebut, gak usah rebutan. Pokoknya masuk ke pusat perbelanjaan, pilih barang yang kalian suka. Bukan cuma itu, tapi apa? Kalian akan kami jemput dari rumah, kami siapkan transportasi dari rumah ke pusat perbelanjaan, kemudian kami antar lagi ke rumah. Bukan hanya itu, pulang dari situ bawa belanjaan gratis dan kami berikan uang saku. Kira-kira ada nggak di antara kita yang nggak mau, nggak tertarik? Ada nggak? Hah? Kayaknya nggak ada. Semua kita punya. Ya, karena manusia itu hobi dengan barang gratis, gratisan hobi. Ya, meskipun dia orang kaya, dia hobi dengan barang gratis.
apalagi dijemput, apalagi dikembalikan lagi, apalagi dikasih uang. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran Ramadan ini melebihi dari apa yang saya kisahkan tadi, dari apa yang saya kiaskan. Jadi mestinya kalau kita itu berpikir dengan jernih, mengedepankan kehidupan akhirat daripada kepentingan dunia, kalau kita itu orientasi hidupnya itu bukan hanya mikirkan dunia saja, tapi juga mikirkan akhirat. Gak ada yang gak tertarik, itu gak ada. Tidak ada yang tidak tertarik dengan iming-iming yang Allah janjikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Gak ada. Tapi karena pahala itu perkara iman, alam gaib, tidak bisa diindra, tidak bisa dirasakan saat ini juga, tidak cash, tidak bisa COD, cash on delivery. Ya, lo datang, gue bayar, nggak bisa. Inilah yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang tereliminasi. Banyak orang-orang yang gak merasa kalau dia itu sudah dimanjakan oleh Allah, sudah dimuliakan oleh Allah, agar disamakan amalnya dengan amal umat-umat terdahulu. Dia gak merasa. Akhirnya ya lewat gitu aja. Gak ada berkah. Bulan Ramadan enggak, bulan Ramadan sama. Bahkan ada yang keluh, puasa lagi. Itu nggak bisa ngopi kalau pagi. Nggak ada sarapan, nggak ada makan siang. Ya. Padahal mengistirahatkan lambung dengan tidak makan siang itu luar biasa dampak kesehatannya, bagus. Ya. Bagus sekali dampak kesehatannya. Itu baru dari segi kesehatan. Dia orang yang mengistirahatkan lambung, tidak dipenuhi dengan makanan, itu bagus. Justru orang yang buruk itu orang yang selalu merasakan kenyang terus, tidak pernah merasakan apa. Karena orang merasakan kenyang terus itu mengeraskan hati. Hatinya keras, ambisinya menyawa-nyawa, susah dikendalikan, hawa nafsunya menyambar-nyambar. Makanya ada syariat puasa. Ya, makanya para ahli kesehatan itu banyak meneliti tentang bagaimana sehatnya orang-orang yang berpuasa. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dari sekarang. Karena besok kita mau masuk Ramadan. Katakan kepada jiwa kita, kepada diri kita, pada hati kita, ya, kamu harus puasa. Tanamkan. Kamu harus puasa. Apapun yang terjadi, kamu harus puasa. Jadi kalau kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, mengatur keinginan nafsu kita, bisa kita atur, bisa kita kendalikan, Allah janjikan ada ampunan. Dan gak ada pemberian terbesar dari Allah itu, gak ada yang lebih mahal daripada ampunan. Gak ada. Ya, kalau ada Pak Karutan siapa namanya Pak Karutan?
Hah? Martin. Martin. Kalau ada Pak Martin pidato di depan kalian mengatakan gini, umpama, jangan beneran tadi. Semua warga binaan rumah tahanan negara kelas 2B Kota Bumi Lampung Utara mulai besok semuanya bebas. Seneng nggak kira-kira? Seneng nggak kira-kira? Seneng kan? Ada yang nggak seneng? Pokoknya saya nggak mau bebas, saya mau di sini aja. Enak di sini, makan gratis, nggak kerja, badan saya gemuk di sini. Ada? Nggak ada. Tetaplah di luar itu lebih enak. Ya, andai. Ada yang Pak Karutan bilang begini, nggak ada satupun dari kalian itu yang menolak, yang nggak ada. Semuanya akan menyambut hangat, ya, akan merasakan sukacita, bahagia, gembira. Kenapa? Kesalahannya dihapus. Ya, nah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itu lebih dari ini. Lebih dari yang saya umpamakan tadi, ya. Bulan maghfirah, bulan-bulan tunda. Kapan seorang itu mendapatkan syarat ampunan dari Allah, dihapus dosa-dosa yang lalu? Ya kalau dia melakukan amal soleh. Kalau dia berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena berharap pahala dan karena iman, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Kita ini nggak tahu lagi. Kalau kita hitung dengan kalkulator dosa kita itu, mungkin kalkulator itu sampai ngehang dosa kita itu belum selesai dihitung. Bayangkan dari melek mata sampai menjem mata, banyak dosa yang kita kerjakan itu. Tapi itu bisa hapus kalau kita puasa, ya. Kalau kita puasa dengan dorongan iman dan dengan mengharapkan pahala, ya, itu bisa dihapus, bisa dinolkan lagi angkanya, ya. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katakan kepada diri, saya harus puasa. Katakan kepada diri ini, saya harus puasa. Besok terhitung 1 Ramadan sampai akhir, saya harus puasa. Pasang itu, niat itu dipasang, tekad, azam yang kuat. Karena ketika kita pasang tekad yang kuat, azam yang kuat, niat yang kokoh, nanti Allah bantu, dan pasti Allah bantu. Tapi kalau setengah-setengah, masa kamu? Nggak tahu ya, puasa enggak. Lihat kondisi lah nanti. Nanti kalau saya kuat, saya puasa. Kalau nggak kuat ya gimana lagi? Ya sudah, kalau sudah niatnya begitu nggak bakal kuat. Ini, kokoh. Enggak aku puasa. Udahlah. Nggak apa-apa. Ya udahlah, karena nggak kuat. Jadi kalau dia kuat, dia tanamkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah tekad, niat, azam yang bulat, maka tawakal kepada Allah.
Ya. Serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengaturnya, yang akan menjaganya. Saya nggak nyangka bisa ya ternyata. Itu pertolongan Allah. Saya nggak nyangka bisa ini saya jalani. Itu hidayahnya. Ya. Makanya hidayah itu perlu dijemput dengan apa? Azam yang kuat, tekad yang bulat, niat yang kokoh. Kalau niatnya setengah-setengah ya susah. Allah menurunkan pertolongan itu susah. Ya. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cukupkan sampai di sini. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan. Sebutkan nama dan asal. Ya silakan. Waalaikumsalam. Nama. Samria. Dari Kota Bumi. Mana Kota Bumi? Iya. Lanjut. Karena besok kita memasuki bulan suci Ramadan, maka saya dan teman-teman saya ada pertanyaan tadi yang masih mengulang di dalam permasalahan masang rudal. Nah, yang saya dengar dari diri saya, masang rudal fisik itu tidak boleh menjadi untuk sholat. Apakah benar itu? Udah. Masang rudal, apakah boleh jadi imam sholat? Lagian kapan sih dipasang rudalnya? Hah? Apa? Ciri khas. Kan istri juga di rumah. Apa? Nyoleh. Oh, hadiah. Oleh. Pasang rudal itu tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya sholat. Tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya imam. Tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya puasa. Ya, nggak ada kaitannya. Itu hukum yang tegak sendiri. Paham? Ya. Seperti tatoan, boleh nggak jadi imam? Pakai tende, boleh nggak jadi imam? Kemudian apa lagi? Pakai rudal, boleh nggak jadi imam? Boleh. Boleh jadi imam, asal dia tahu hukum tentang bagaimana jadi imam, boleh jadi imam. Jadi nggak ada kaitannya. Mau dia pasang tende jadi imam biasa, ya. Mau dia bertato jadi imam biasa. Tidak pernah dijadikan itu sebagai masalah sah tidaknya sholat. Ya, sah, boleh. Cuman kalau dia berbahaya, maka dia tidak boleh. Tidak boleh itu karena berbahaya. Ya, kita itu nggak boleh memodifikasi tubuh. Nggak boleh dimodifikasi. Kenapa? Tubuh kita ini bukan punya kita. Punyanya siapa? Punya Allah. Jadi harus digunakan sesuai apa yang Allah inginkan. Jadi nggak boleh dimodifikasi. Ada kalau di luar negeri itu dimodifikasi, dibelah. Apa namanya, lidahnya dibelah. Terus ininya dikasih tanduk, ya, dipasang tari, kupingnya dipanjangi, ya, sininya dibuat ada kayak pelek beca di sininya ini. Di sini terus dibolongin lagi, nggak boleh. Nggak boleh. Itu bukan punya kita. Sesuatu yang bukan punya kita nggak boleh kita gunakan. Kayak mikrofon ini, boleh nggak saya patah-patahin? Nggak boleh karena bukan
saya. Ya, meja ini boleh nggak saya taruh bata, taruh genteng di sini? Nggak boleh. Karena bukan punya kita. Sesuatu yang bukan punya kita nggak boleh kita rubah. Ya, jadi nggak boleh. Mau pasang rudal, pasang ini, pasang itu nggak usah. Kalau badanmu sehat, kau pasti perkasa. Ya, kalau pola hidupmu sehat, nggak minum alkohol, nggak konsumsi narkoba, nggak obat-obatan, kau akan perkasa. Kau akan bisa memuaskan istrimu. Iya. Tapi kalau kamu nggak makan, nggak sehat, istirahatnya nggak teratur, minumannya basi-basi, ya, air kencing sapi diminum, ya nggak bisa. Ya begini. Ya, pola hidup sehat kita diterapkan. Ya, nggak usah dipasang-pasang kayak gitu. Ya, intinya tetap sah, tapi saya sarankan untuk tidak dipakai. Sah. Apa? Iya, dia melebihi. Iya, melebihi. Dia melampaui batas, ya, tapi tetap sah. Ya, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, tanamkan dalam hati, besok harus puasa selama 1 bulan full. Amin. Allahumma amin. Demikian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dulu. Ini 10 malam yang akhir. Oh, berarti 21 dia diganjilkan. Ya, di malam ganjil kemungkinan besar. Mudah-mudahan ini 23. mudah-mudahan Pak nanti kita ketemu di blok malam banyak rekan yang selesai. Insya Allah. Akan saya sedikit lagi nanya ya Pak. Ya.